Ustaz, apakah dalam doa berjamaah ketika imam mengangkat tangan, bagaimana dengan makmum? Dan bagaimana juga dengan kunut, apakah makmum mengangkat tangan pula? Apakah mengangkat tangan atau tidak? Yang terbaik dalam situasi seperti ini, di Abu Daud nomor hadis 1488 sampai 1490. Isyaratnya mengangkat tangan lebih baik dibandingkan dengan tidak mengangkat tangan. Mengangkat tangan lebih baik dengan tidak dibandingkan dengan tidak mengangkat tangan. Sahabat Nabi bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana seseorang ketika berdoa mengangkat tangan?" Dibalikan oleh Nabi, "Bagaimana pendapatmu ketika ada seseorang meminta kepada engkau dengan mengangkat tangannya begini? Pak, tolong. Satu belum dikasih, dua tangan, Pak, tolong. Ya, minta. Kata orang ini, saya malu kalau nggak ngasih. Maka dijawab oleh Nabi, "Innallaha hayyun karibun." Sungguh Allah itu lebih memalu dibandingkan dengan engkau, lebih mulia dibandingkan dengan engkau. Dan akan sangat malu ketika membiarkan seorang hamba mengangkat tangannya bermohon, kemudian membiarkannya sampai tangannya turun tanpa menjawab doanya. Ini menunjukkan, kata para ulama, mengangkat tangan dalam berdoa lebih utama dibandingkan dengan tidak mengangkat tangan. Di antara dalilnya lagi di hadis Muslim, nomor hadis 1056. Di Al-Arba'in, nomor hadis yang ke-10, posisi paling kanan, ya di sebelah atas, sampai ke pertengahan. Ya, thumma dzakara rajula, Nabi mengisahkan seorang lelaki, yutilus safara, menempuh perjalanan panjang, asy'atha aghbara, sampai rambutnya berantakan, tampilannya kumal, yamuddu yadayhi ilas sama. Dia berdoa kepada Allah mengangkat tangannya ke langit begini. Kemudian fayaqulu ya Rab, berkata ya Allah, ya Rab yang merawatku, yang mengabulkan doa, memberikan kecukupan. Bermohon dia. Ya, cuman sayang. Bukan Allah nggak mau ngabulkan. Kata Nabi, anna yustajabu lidzalik. Ini nggak bisa dikabulkan doanya, bukan karena mengangkat tangannya. Bukan karena menyebut ya Rab, bukan. Famalbasu haramun, karena pakaiannya haram. Mat'amu haramun, makanannya haram. Mashrabu haramun, minumannya haram. Wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Perangkat hidupnya haram. Di yang haram-haram itu bisa menghambat doa. Ya, cuman di hadis ini dicontohkan dengan mengangkat tangan. Nabi tidak mengingkari proses mengangkat tangan itu, bahkan menunjukkan itu lebih mulia dibandingkan dengan tidak. Jadi Anda boleh mengangkat tangan ketika berdoa, itu dianjurkan. Caranya bagaimana? Caranya, kalau lihat redaksi hadis itu bukan seperti ini. Bukan melepas ya, tapi mendekat begini, menyatukan. Jadi bukan terpisah begini, tapi mendekat seperti ini. Halo, terlihat? Baik ya, jadi mendekat seperti ini. Ya, bahkan ketika Anda berdoa mau tidur itu, itu kan disunahkan Anda membaca 3 surah. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas. Itu ada sunnahnya. Ya, Anda bacakan itu sebelum tidur. Cara membacanya bagaimana? Mengangkat tangan dulu. Ya, bahkan spesial khusus. Angkat tangan, satukan tangannya begini. Kemudian tiup. Jangan terlampau kencang, biasa saja gitu kan? Enggak usah. Biasa saja tiup. Setelah itu mulai bacakan. Setelah dibacakan Anda usapkan ke bagian tubuh yang bisa dijangkau. Jadi boleh kita mengangkat tangan dalam keadaan berdoa ya di luar sholat dalam kondisi yang dibenarkan. Adapun berdoa dalam kondisi-kondisi misalnya ya khususnya dalam sholat, ada kondisi-kondisi yang tidak harus kita mengangkat tangan. Banyak doa dalam sholat, misal duduk di antara 2 sujud, kan ada doanya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, dan seterusnya. Tapi tidak pernah ada contoh dari Nabi sambil berdoa sambil mengangkat tangan. Ya, Rabbighfirli warhamni wajburni, itu nggak perlu. Jangan terlampau soleh di sini, ya. Cukup tangan Anda di sini, kemudian Anda mengucapkan doa. Nah, terkait dengan doa kunut, ya, imamnya kunut misalnya, ya, kemudian makmum di belakang ingin mengaminkan misalnya, apakah harus mengangkat tangan? Tidak mesti dalam posisi ini. Di imam yang berdoa, saat imam berdoa, dia bisa mengangkat tangan. Adapun makmum di belakang sekedar mengaminkan saja. Kalau dia sekedar mengaminkan, maka 2 pilihan di sini. Mengangkat tangan dibolehkan, tidak pun tidak ada masalah. Jadi kalau misalnya di samping Anda ada orang, makmum misalnya, imam baca kunut, imamnya ngangkat karena dia berdoa. Ya, dia angkat tangannya. Tapi posisi makmum, dia mengangkat tidak ada masalah, tidak mengangkat pun tidak ada masalah. Jadi kalau hanya sekedar mengaminkan, ya saya barusan mengaminkan, tapi tidak harus mengangkat tangan, maka saya diam. Itu tidak ada persoalan di sini, itu ringan, ya. Tapi kalau antum mengangkat tangan pun tidak ada masalah di sini. Kalau ingin ikuti bacaan-bacaan doanya. Jelas di sini?